ekspor, finally kita akan lakukan pendampingan, training, bahkan sampai ketemukan sama buyernya segala macam yang kita sebut dengan business matching, sehingga dia akhirnya bisa ekspor. Membantu memperluas jangkauan para pelaku usaha UKM ini agar dia bisa menemukan market lebih banyak, gitu. Halo Sobat Investor, apa kabar? Nama saya Vicky Ardan, ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Kalau ngomongin soal teman-teman UMKM kan naik kelasnya banyak banget caranya. Apakah itu melakukan digitalisasi atau melakukan eksportasi gitu. Nah ternyata kalau ngomongin soal UMKM tentunya ini menjadi sektor yang diberikan perhatian khusus nih oleh pemerintah lantaran kontribusinya yang cukup tinggi gitu ya terhadap PDB, yakni mencapai 61%. 61%-nya doang ini disumbang oleh UMKM loh ya. Dan tenaga kerjanya sendiri ini berhasil diserap oleh UMKM mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional, dan potensinya juga ini gede banget ya. Diharapin semakin banyak UMKM yang mampu menembus pasar global di masa yang akan datang. Tapi sebetulnya apakah mudah untuk teman-teman UMKM bisa menjadi eksportir? Ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Direktur Pengembangan Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ada Bapak Makin U Nur Hadi. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Makin. Pak Makin. Siap. Terima kasih ya sudah datang di Fincast. Kita perlu obrolan ini Pak. Siap. Untuk kemudian ngasih tahu ke teman-teman UMKM gimana sih sebetulnya caranya, ataupun mungkin tips-tipsnya yang disampaikan langsung oleh Bapak, tentu saya representatif dari EI gitu ya, LPI, ya. Supaya bisa mereka menjadi eksportir, karena secara fungsi nggak cuma ngasih pembiayaan doang, tapi juga memberikan pelatihan ataupun mungkin pendampingan ya. Sebelum UMKM bisa menjadi eksportir. Oke. Ngomongin soal potensi, sebetulnya bicara soal mitra-mitra yang dibina oleh LPI sejauh ini yang cukup potensial ke depan untuk bisa jadi eksportir tuh sejauh ini berapa banyak yang tercapture? Jadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau kita punya nickname itu Indonesia Exim Bank. Ya. Ini adalah lembaga milik pemerintah, 100% dimiliki oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Sama seperti kalau negara-negara maju tuh selalu punya namanya Exim Bank. Jadi kayak Jepang Exim Bank, UK Exim Bank, Australia Exim Bank, sama. Indonesia juga, karena kita itu mau atau ingin menjadi negara maju, kita punya Indonesia Exim Bank. Nah, peran kita itu kita memiliki 4 mandat utama. Mandat itu kayak kita punya function, core function gitu. Yang pertama itu adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan itu sama seperti kita perbankan lah, kita memberikan pembiayaan. Kalau di bank disebut kredit lah gitu. Yang kedua itu adalah penjaminan. Nah, apa itu penjaminan? Adalah LPI ini bisa memberikan penjaminan kredit kepada perbankan untuk ekspor. Jadi biar perbankan itu dia antusias menyalurkan pembiayaan ekspornya kepada para pelaku usaha, itu mereka bisa minta garansi ke kita. Meaning that yang menanggung risknya itu adalah kita. Sebagai instrumen pemerintah nih kita. Gitu. Nah, yang ketiga itu kita punya mandat asuransi. Apa itu asuransi? Sebenarnya produknya itu adalah proteksi piutang dagang. Jadi ekspor itu kan selalu ada perpindahan barang dari Indonesia ke negara lain. Nah, ketika barang itu pindah, ada perjalanan kapal. Nah, itu kita punya produk memproteksi perjalanan itu, marine cargo namanya. Terus ketika barang diterima oleh buyer di luar negeri, ada kekhawatiran sama pelaku usaha kita, nanti dibayar enggak ya gitu. Karena pembeli di luar negeri. Nah, kita punya layanan itu proteksi, kita proteksi tagihannya. Agar ketika terjadi gagal bayar, itu LPI yang menanggung proteksi pembayarannya. Nah, yang ketiga, 4, kita punya mandat namanya jasa konsultasi atau advisory. Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaannya Mas Vicky tadi itu adalah LPI itu punya layanan jasa konsultasi. Fungsinya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kapasitas ya, pelaku usaha, terutama UMKM, agar dia bisa go global, bisa ekspor lah gitu. Nah, menjawab yang tadi, di dalam layanan ini kita ada 2 program. Yang program pertama itu adalah kita sebut dengan capacity building, yaitu kita meningkatkan kapasitas para pelaku UKM nih, apapun produknya,
Kalau dia belum bisa ekspor, finally kita akan lakukan pendampingan, training, bahkan sampai diketemukan sama buyernya segala macam yang kita sebut dengan business matching, sehingga dia akhirnya bisa ekspor. Nah, program ini kita sebut dengan CPNE, singkatan dari Coaching Program for New Exporter. Jadi kita menciptakan eksporter baru. Gitu. Nah, program yang kedua itu adalah Community Development. Itu adalah pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat yang memiliki komoditi tertentu banyak sekali, nanti saya sebutin satu-satu ya. Itu akhirnya dia bisa menjadi komunitas yang ekspor sama-sama, gitu. Kira-kira kayak gitu. Karena sebetulnya secara volume kadang untuk bayar sendiri di luar gitu ya perlu volume yang lebih banyak. Makanya ketika komunitasnya sudah terbentuk, mau berapa aja bisa terpenuhi, kurang lebih kayak gitu kali ya. Bisa jadi. Gitu. Oke. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apakah ekspor itu mudah atau gimana? Nah, sebenarnya ekspor itu mudah. Nah, pengertian orang, ekspor itu sepertinya harus dalam jumlah yang besar. Iya. Ya kan? Dan ribet sih, yang ada di kepala saya kayaknya ribet banget gitu. Sepertinya kalau lihat ekspor di pelabuhan, kontainer-kontainer gitu ya. Iya. Nah, nggak gitu juga. Oke. Karena ekspor itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Nggak harus satu kontainer. Bisa 100 kilo, bisa 50 kilo, bisa. Asalkan ketemu dengan bayarnya, ada kesepakatan di situ. Nanti soal kontainer bisa bareng-bareng tuh. Jadi kayak kemarin saya di Bandung ya, tuh saya melepas mungkin berapa tuh 3.000-an produk yang diekspor secara bersama-sama dalam sebuah kontainer. Oke. Macam-macam produknya. Jadi biaya kontainernya patungan. Seru banget ya. Seakan-akan gitu, proporsional ya. Iya. Ini gampangnya ya. Gitu. Oke. Nah, makanya tadi LPI di mandat yang jasa konsultasi itu kita punya 2 program itu. Gimana meningkatkan kapasitas pelaku UKM agar bisa ekspor, and then gimana komunitas itu bisa finally bisa ekspor sama-sama. Nah, saat ini kita mungkin potensi sekarang mitra binaan kita sebut mitra binaan ya, itu udah lebih dari 4.000. Banyak. Yang kira-kira udah siap untuk go ekspor. Itu yang tercapture dari tahun ini aja atau dari beberapa tahun yang lalu? Tahun ini gimana? aja. Jadi kalau saya cek datanya, kumulasinya, kita tuh udah bisa menembus 65 negara dari pelaku UKM ini. Nah, mungkin Pak Miki penasaran. Itu yang diekspor apa aja itu Pak? Ya, itu apa aja barangnya Pak? Macam-macam. Kalau aku cerita tuh pasti gak nyangka. Gak kelar. Nah, misalnya saking kita ada rumput laut. Kita ada, kalau kopi udah biasa, beras organik. Jadi kalau Mas Wingky ke Jepang gitu ya, terus makan beras yang bukan dari nasi, pernah denger ya? Beras dari porang, ubi. shiratake itu dari Indonesia. Itu UKM kita yang ekspor. Oke. Terus kalau ini aku nggak apa-apa sebut nama orang terkenal itu. Nggak apa-apa, sebutin aja. Kalau misalnya Mas Wiki lihat ada penyanyi internasional itu, ini aku sebut nama nggak apa-apa ya? Katy Perry pakai bulu mata. Itu dari UKM kita bulu mata. Ini bulu mata yang dipakai sama Akbar. Akbar sering pakai bulu mata ya. Kita ada. Di Purbalingga UKM kita itu bisa ekspor bulu mata. Tapi ekspornya bukan langsung ke Katy Perry, enggak, ke buyer di sana. Kemudian dijual ke sana. Jadi Indonesia tuh produknya tuh luar biasa banyak. Pelaku usaha UKM-nya juga banyak gitu. Sebetulnya produknya apapun selama kemudian ketemu sama bayarnya ya ada aja marketnya gitu ya. Tapi kenapa sih yang ada di image orang-orang lah ya, kenapa sih sebetulnya susah untuk nembus pasar ekspor? Apakah ada kendala di komunikasinya, ada di bagaimana cara UMKM kita membaca market di sana, atau memang nggak nemu bayarnya gitu? Mungkin menurut informasi dan lain sebagainya, bayar untuk sebuah produk tuh kayaknya mungkin banyak di luar gitu, tapi kok ya nggak nemu-nemu gitu. Nah itu mungkin berdasarkan findings dari Pak Makin tuh apa aja permasalahannya? Memang persoalan pertama adalah ketemu buyer sebenarnya. Ibaratnya kalau kita mau jual lokal ya ada pembeli. Kalau nggak ada pembeli, gimana mau jualan gitu. Nah, memang persoalan pertama adalah bagaimana para pelaku UKM ini bisa ketemu dengan bayarnya dengan mudah. Nah, itulah kenapa ini kalau di dalam bahasa perjodohan gitu ya, kadang-kadang kita perlu mak comblang. Mak comblangnya LPI. Nah, mak comblangnya
LPI itu Ada sebuah berusaha forum. menjadi mak comblangnya. Oke. Mak comblang ini kalau bahasa ekspor kerennya namanya business matching. Oke. Ya, business matching itu mak comblang. Jadi mempertemukan antara buyer dan seller. Seller itu ada pelaku usaha UKM kita. Nah, di program CPNE tadi itu LPI menyiapkan itu. Karena kita sudah, kalau bahasa Indonesia itu mengkurasi banyak buyer dari luar negeri, termasuk diaspora itu, untuk masuk dalam komunitas buyernya LPI yang nanti akan kita temukan dengan pelaku UKM di Indonesia. Nah, komunitas buyer ini kita kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dalam satu business matching yang nanti akan kita temukan gitu. Oke, menarik. Gitu. Biasanya yang kemudian dilakukan kurasi adalah teman-teman UMKM yang ada di dalam negeri gitu ya, untuk memastikan apakah mereka secara kualitas dan juga kuantitas dapat memenuhi ekspektasi dari market ekspor. Tapi yang menarik adalah dari LPI sendiri ini melakukan kurasi terhadap buyer-buyer gitu ya. Artinya kan ini semacam ada bukan garansi ya, lebih ke apa? Ceritanya nih kalau matchmaking nih ya, nanti aku akan ketemukan kamu dengan buyer-buyer yang sudah dikurasi dengan baik gitu, bukan buyer yang kaleng-kaleng, bukan buyer yang nakal gitu ya. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang juga cukup penting dan ternyata menjadi sebuah concern dan menjadi solusi yang dihadirkan gitu. Betul. Pak Makin, gimana tuh? Sangat betul. Karena kan kita pengen dalam business matching ini buyernya ini memang beneran buyer gitu. Yang nanti akan membeli produk UKM kita. Kan yang di sisi UKM-nya kan kita udah kurasi bahwa dia udah siap ekspor. Nah, dari buyer juga sama. Kita masih harus kurasi mereka bahwa mereka adalah buyer yang benar. Gitu. Nah, sebenarnya LPI juga tadi yang saya bilang di awal, kita juga berperan untuk memberikan layanan finansial. Apa? Kita proteksi tuh perdagangan ini. Jadi buyer yang udah kita kurasi, dia finally beli dari para pelaku UKM kita, LPI itu bisa terlibat memproteksi pembayarannya. Jadi itu sebenarnya membuat UKM kita nggak usah khawatir. Siap. Yang penting dia tuh ketemu bayarnya dan ada transaksi di situ. Ini berarti sebuah solusi yang cukup komprehensif ya. Sebelum jadi eksportir dibina, kemudian setelah jadi eksportir ada perlindungan dan ada matchmaking juga gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh LPI, ada nggak sih sebetulnya proses matchmaking yang sudah dilakukan tapi ternyata nggak jadi dibeli sama bayarnya? Dan itu kenapa alasannya? Ada. Alasannya lebih kepada mungkin nggak cocok barang secara harga gitu ya. Terus kuantumnya nggak bisa di provide. Karena ada buyer tuh yang istilahnya gini, ada buyer yang sifatnya retail, ada buyer yang memang dia tuh wholesale. Nah, kadang-kadang kan pertimbangan itu ada. Betul. Nah, misalnya pesannya langsung banyak, UKM kita belum bisa provide sejumlah tertentu. Tapi dinamika itu aku pikir sih kadang-kadang bisa kita kasih jalan tengah. Karena biasanya buyer yang dia baru pertama kali beli ke UKM kita kan dia khawatir tentang kualitas, khawatir tentang kontinuitas gitu. Nah, makanya di dalam transaksi perdagangan internasional gini kebanyakan kita main sampel dulu gitu. Jadi kayak kita dikirim sampel dulu. Biar mereka experience quality dari barangnya seperti apa. Gitu. Tapi so far kita nggak ada terlalu kendala sih. Karena biasanya kalau udah ada first order, finally dia ada repeat order. Dan yang paling penting adalah calon eksportir ini ketika kemudian tidak goal dengan salah satu buyer, tenang aja ya, nggak cuma satu pintu doang. Mungkin ada buyer-buyer yang lain gitu. Tinggal kemudian mempelajari kebiasaan dari buyer-buyer yang ada di luaran sana supaya secara kualitas dan juga kuantitas bisa ketemu lah gitu ya. Tadi juga disampaikan ada semacam proteksi ataupun mungkin assurance ataupun perlindungan, penjaminan lah ya. Terkait dengan piutang yang memang ada di buyer gitu, supaya ada semacam jaminan bahwa barangnya sudah dikirim, nanti bisa dipastikan nanti dibayar lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kan berarti menjadi satu hal yang bikin tenang calon eksportir lah ya, ataupun eksportirnya sendiri. Nah, itu boleh dijelasin nggak preminya gimana dan lain sebagainya? Mungkin di luar sana UMKM banyak yang kira-kira berapa nih kalau memang ternyata ada fungsi itu, preminya berapa dan lain-lain? Preminya tuh murah. Bahkan saya bilang tuh murah banget sih menurut saya ya. Karena memang ini bagian daripada kontribusi
Indonesia Exim Bank nih LPI untuk bisa hadir gitu. Mhm. Jadi preminya itu paling mahal 0,3 lah. Oke. Murah banget itu terhadap nilai invoice gitu. Jadi udah pasti nggak akan memberatkan Betul. pelaku usaha UKM Mending itu. bayar 0,3% untuk preminya daripada deg-degan terus takut nggak dibayar ya. Oke. Gitu. Berarti kerjasama juga nggak dengan pihak luar untuk LPI sendiri untuk kita- terkait dengan fungsi asuransi ini? Jadi kita kerjasama sama pihak luar dalam hal apa? Dalam hal menanggung risiko ini. Itu kita ada kayak kalau dalam bahasa ekspor itu disebut dengan treaty agreement Oke. dengan pihak luar gitu. Termasuk kita juga kerjasama dengan pihak luar internasional terkait dengan mengkurasi buyer tadi. Nah, jangan sampai buyer itu yang Oke. membeli adalah buyer yang nggak bagus lah gitu. Betul. Gitu. Berarti Kira-kira gitu. jadi enak banget ya jadi eksportir sekarang ya, ataupun mungkin dari beberapa waktu yang lalu. Cuman kemudian ini kemudahan ini dan fasilitas ini belum kemudian diketahui oleh banyak orang lah ya, makanya lewat Twincast ini supaya informasinya tersebar lebih luas lah gitu. Iya. Oke, fasilitasnya sudah banyak disediakan oleh LPI. Tapi apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh UMKM-nya sendiri kalau ternyata pengen joinin dengan programnya LPI gitu, terus pengen ketemu sama buyer lewat metode matchmakingnya dan lain sebagainya. Apa yang perlu disiapkan? Gimana daftarnya? Informasinya yang perlu diketahui apa aja? Yang jelas para pelaku UKM itu harus punya produk dulu yang diproduksi apa. Jadi bukan untuk orang yang istilahnya itu jobless, dia nggak punya produk ya nggak bisa. Jadi hanya cuman konsep doang nggak bisa. Iya, dia harus punya ada produk dulu. produknya. Oke, Artinya oke. secara domestik dia udah punya produk, dia udah bisa jualan. Oke. Nah, nanti produk ini tinggal para pelaku UKM itu nanti bisa datang ke kita, bisa mendaftarkan di kita, nanti masuk dalam kloter-kloter bisnis CPNE kita. Oke. Jadi disitulah dia akan dikumpulkan oleh kita untuk dalam satu program edukasi pendampingan tadi itu. Ini programnya cukup lama nih Mas Vicky, nggak sebentar. Kita melakukan pendampingan itu bisa sampai 6 bulan sampai setahun. Karena mendidik, meng-create orang menjadi pelaku ekspor itu kan nggak bisa instan. Nah, dia harus menyiapkan produknya. Nanti sama LPI diajarin untuk bagaimana standar produknya, bagaimana sertifikasinya, perizinannya, termasuk juga packagingnya, sampai akhirnya siap nanti ditemukan sama bayarnya gitu. Oke. Gitu sih. Perlu nggak ada pengalaman untuk melayani market domestik, atau ada nggak produk-produk yang ternyata belum punya pengalaman melayani market domestik tapi potensial banget nih untuk ekspor gitu? Ada contohnya ya, misalnya kalau bicara produk-produk yang unik ya. Nah, aku jadi teringat. Nah, kita punya pelaku UKM di Jawa Tengah sana itu yang ekspor. Mungkin kalau Mas Vicky aku kasih tahu tuh kaget juga. Apa? Kayu berayap. Apa itu? Nah, Kayu yang ada rayapnya. iya. Oh. Jadi kan kalau di bangunan-bangunan kantor-kantor gini, di rumah-rumah yang lumayan medium gitu kan ada suka panel wood. Oh, Jadi di tembok itu suka dikasih hiasan panel-panel dari Iya, kayu. iya. Nah, biasanya kan kalau panel wood itu kan dari pabrikasi. Nah, ini kalau ini enggak. Panel Dari woodnya kayu. itu berasal dari kayu yang berayap. Oh. Jadi itu bahan bakunya bongkaran-bongkaran rumah. Kalau orang ada jual rumah dibongkar, kan suka nggak ada yang ngambil kayunya. Betul. Nah, diambil sama pelaku UKM ini kayunya. Terus Maksudnya diawetkan. dibeli lah ya, bukan Oke. diambil. Terus diolah sedemikian rupa, ya kan? Kalau tiba-tiba diambil, nanti dikejar-kejar, Jangan. dibeli. Dibeli. Oke. Tapi bahan bakunya kayu berayap. Nah, kayu berayap itu diolah sedemikian rupa, terus dibentuk kayak panel wood. Itu laku keras sekali di Eropa dan di Amerika. Karena ini bisa menjadi produk olahan kayu yang eksotik ya. Betul. Dan Semakin juga marketnya berayap, ada. semakin Berharga. Oke. Jadi kalau panel wood kan biasanya pabrikasi kan suka seragam gitu. Ya. Nah, ini kan enggak. Ini semakin teksturnya semakin berayap itu semakin berbeda. Makin bagus. Nah. Dan itu nggak ada marketnya di Indonesia atau sedikit marketnya di Indonesia, makanya kemudian diekspor Jarang banyak. ya, kalau kita mungkin banyak kan pengen yang agak mewah-mewah, kalau di sana yang agak Kalau kita mungkin seleranya yang smooth gitu, yang nggak ada itu. lubangnya sama sekali, tapi di sana ternyata ada marketnya. Kalau aku lupa nggak bawa contohnya, kalau Mas tadi ingat tak bawa contohnya tuh kayak gitu. Kayak produk-produk kayak gitu tuh bisa diekspor. Oh, oke. Dan ada demand-nya.
Iya. Nah itu membaca potensi-potensi gitu gimana sih? Itu juga kemudian dibaca oleh LPI juga, disampaikan kepada calon eksportir. Jadi, Ini loh potensi market di luar gitu. Kebanyakan dari buyer itu juga dia nggak hanya membeli satu produk. Mereka request kan, oh saya perlu produk ini, saya mau beli produk ini. Nah kita yang mengematchkan dengan hasil para pelaku UKM ini. Oke, nyari kira-kira sellernya yang mana gitu ya. Business matching tadi itu. Oke, menarik banget. Ngomongin soal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh eksportir nih. Sehingga menyebabkan tidak jadinya proses jodoh menjodohkan tadi antara buyer dan juga seller. Biasanya apa dalam hal kesiapannya kah, dalam hal perlengkapan surat gitu-gitu? Kebanyakan tuh soal kontinuitas sama standar kualitas kebanyakan. Apa itu kontinuitas sama standar kualitas? Oke. Ya. Kontinuitas itu menyangkut misalnya ketika first order berhasil, repeat ordernya biasanya suka volumenya nambah. Nah itu pelaku UKM kita nggak bisa produksi sesuai volume yang naik itu. Karena pelaku UKM kita kan memang harus punya kapasitas kan. Betul. Nah kalau soal standar produk itu misalnya gini, kan kalau ekspor tuh beda sama perdagangan jual beli di dalam negeri. Jadi kalau aku boleh kasih contoh yang sangat sederhana ya, boleh ya. Yeah. Misalnya Mas Wiki beli bakwan goreng di jalan, kita suka banyak kan. Nah, yakin nggak kalau bakwan goreng yang kedua itu jumlah toge sama dengan bakwan goreng pertama? Ya kan. Buat market di dalam negeri kan kita nggak terlalu pikirkan itu. Dia nggak mikir. Jadi yang enak ya bakwan kedua kita nggak pernah ngitung jumlah togenya berapa. Tapi kalau ekspor nggak bisa gitu. Standar itu ada. Karena buyer di luar negeri itu kalau dia order seperti ini speknya gitu. Ibaratnya kalau beli bakwan ya bakwannya togenya 10 harus misalnya. Iya. Nah konsistensi kualitas itulah yang kadang-kadang jadi kendala. Sehingga repeat order berikutnya nggak sesuai spek, akhirnya ditolak gitu. Nah itu yang kita bina, kita edukasi para pelaku UKM kita. Bicara soal ekspor, tentu saja ini berkaitan dengan negara-negara yang memang punya regulasinya tertentu gitu ya. Mereka punya barrier-barrier yang kadang kita nggak bisa masukin gitu. Nah sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan pada saat ketemu yang kayak gitu tuh gimana sih dari LPI ataupun mungkin bekerja sama dengan pemerintah lah ya untuk kemudian melobi agar produk-produknya sendiri bisa masuk ke negara tersebut yang agak susah untuk dimasuki atau gimana upayanya? Biasanya sih standar luar negeri itu terkait sama standar kesehatan, standar higienis gitu. Nah itu memang sesuatu yang kita harus penuhi sih, karena kan ini nggak bisa kita itu nggak bisa serta-merta merubah kebijakan orang lain. Jadi kayak kandungan. Nah itu justru yang kita edukasi kepada si pelaku ekspor kita di dalam program CPNE itu. Makanya ada sertifikasi. Jadi agar si produk A bisa masuk ke negara A, itu dia harus punya sertifikasi ini. Nah itu yang kita dampingi. Jadi bukan kita merubah aturan sertifikasi yang enggak, tapi kita perkuat, kita latih UKM kita agar dia bisa memenuhi sertifikasi itu. Betul. Kecuali kalau ada kebijakan-kebijakan baru yang baru diterapkan gitu ya. Padahal secara compliance dari sertifikasi sudah memenuhi aja gitu ya. Oke, kita waktunya cukup pendek Pak Makin. Pengen membahas juga terkait dengan produk ekspor yang sebetulnya secara market ini tinggi banget demand-nya. Sumbernya juga ada, tapi belum banyak dimaksimalkan karena mungkin playernya nggak notice ataupun mungkin calon ekspornya belum terlalu notice mengenai potensi ini. Ada nggak yang seperti itu case-nya? Kebanyakan kan kalau secara nasional ekspor kita itu kan masih berat di komoditi. Ya mungkin Pak Wiki tahu ya, komoditi itu kayak CPO, kayak batu bara segala macam. Tapi di UKM kan nggak gitu. Nah sebenarnya produk-produk UKM kita itu nggak ada barrier untuk masuk ke luar negeri sih sebenarnya. Kita asalkan memang ketemu bayarnya dan standar tadi sertifikasi itu dipenuhi. Gitu. Jadi aku so far tuh nggak ada kendala. Kalau aku baca dari data yang kita lakuin selama ini ya dengan ribuan para pelaku usaha itu, kita kayak produk-produk kayak furniture, handicraft, home decor, makanan, terus tadi tuh aksesoris kayak baju, hal-hal yang aneh-aneh kayak bulu mata, itu tuh laku-laku aja. Tapi memang kuncinya tuh ketemu bayar. Tapi ada nggak bayarnya udah banyak, tapi kitanya belum bisa menuhin dan mungkin belum notice market ini.
belum pernah ketemu. Belum, artinya kan match aja gitu ya. Si marketnya udah ada. Biasanya request itu datang dengan standar tertentu. Nah, sehingga problemnya adalah kita bisa memenuhi standar itu atau enggak. Nah, itulah yang kita dampingi itu para pelaku UKM gitu. Siap. Pak Makin, fokus dari LPI di tahun 2024 seperti apa, dan juga mungkin tips-tipsnya lah ya untuk UMKM kita bisa go global nih buat jadi eksportir. Ya. Fokus LPI tahun ini dan ke depan satu adalah UMKM. Gitu. Karena kita ingin membantu memperluas jangkauan para pelaku usaha UKM ini agar dia bisa menemukan market lebih banyak. Gitu. Itu fokus kita. Yang kedua terkait dengan transaksi. Kita ingin membantu meningkatkan transaksi perdagangan internasional melalui produk-produk trade finance kita. Gitu. Karena esensinya daripada perdagangan internasional atau ekspor kan trade finance. Nah, kita pengen fokus ke situ. Nah, sehingga kalau ini bisa di-create, dipermudah, kemudian dibantu financial service-nya melalui trade finance services termasuk tadi proteksi cash flow, asuransi, itu insya Allah itu bisa membuat ekspor itu jadi lebih mudah buat para pelaku usaha UKM. Gitu. Karena kalau korporasi aku pikir udah terbiasa lah ya. Udah mandiri dia. Indonesia dengan kekayaan produknya yang luar biasa, pelaku usaha UKM kita yang banyak. Nah, memang harus kita mulai dari kecil gitu ya untuk bisa membuat mereka itu bisa go global. Nah, memang nggak ada sesuatu yang harus langsung besar. Kita mesti harus mulai dari yang kecil dulu, kecil bertahap. Finally nanti juga bisa membesar. Kita juga bisa jadikan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Makin ini juga sebagai tips untuk UMKM bisa go global ya. Pak Makin, sebetulnya masih banyak hal yang ingin saya tanyain, tapi waktu kita habis. Mungkin next di episode Fincast berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Semoga setelah nonton episode kali ini semakin banyak lagi UMKM yang menjadi eksportir dan sudah siap menaklukkan dunia dengan produk-produknya yang camik-camik dan juga berkualitas. Lokal yang mendunia itu. Lokal yang mendunia. Oke, baik. Untuk kamu sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast dengan episode-episode lainnya karena kita masih punya topik yang menarik, ngobrol juga dengan narasumber-narasumber yang oke. Saya Wiki Adrian pamit. Dah.